Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Infinix Note 40 Pro, varian tertinggi buat Infinix Note series di tahun 2024. Tentunya ponsel ini sangat menarik banget karena punya banyak sekali perubahan ataupun peningkatan kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 30 Pro sebelumnya. Dari tampilan boxnya aja ini udah kelihatan fresh banget ya. Yang tadinya pakai full warna hijau semua, sekarang ini cenderung ke warna ungu-unguan. Kemudian ada tokoh atau karakter dari Esme, ada keterangan Infinix X Mobile Legends, keterangan Note 40 Pro, kemudian wireless max charge, sound by JBL, memori Superlega di 8+8, kemudian internalnya di 256 GB. Kemudian udah memiliki peningkatan lagi nih. Ini ya, punya peningkatan nyampe 70 watt buat all round fast charge 2.0. Tentunya ini sangat menarik banget, dan di bagian belakang di sini ada buat beberapa poin ceilingnya lagi dan juga spesifikasi yang dimiliki oleh Infinix Note 40 Pro. Langsung aja kita cek sama-sama apa aja isi dalam paket penjualannya. Di dalamnya ada ini semua, jadi komplit banget ya. Satu box dan isinya itu ada 3, yaitu buat covernya, lalu dapat Mac Power, dan ini buat box yang sebenarnya boxnya nggak terlalu tebel-tebel banget kayak tadi, tapi buat tampilannya ini sama aja ya. Langsung aja kita lihat lagi apa isi dalam paket penjualannya. Kita dapat unit dari Infinix Note 40 Pro, user manual, dan juga kode redeem buat ini ya, kalau di scan nanti bisa mendapatkan border spesial bulan Ramadan. Kemudian kita dapat ini ya, free VPN gratis nih dari Norton, lindungi smartphone Anda dari APK penipuan, dan buat kodenya ini ada di bagian belakang, tentu harus kalian gesek sendiri. Lalu kita dapat anti gores selengkung buat pembersih dan juga stiker dari Infinix Note 40 series. Lalu back cover premium karena ini udah ada magnet buat mecarnya. Kemudian ini udah pakai finishing ataupun pakai material berbahan kulit sintetis, sama persis dengan backdoor dari Infinix Note 40 Pro. Ada USB Type-C, adapter charger sebesar 70 watt, yang terakhir SIM ejector. Dan inilah buat tampilan desain ataupun body Infinix Note 40 Pro. Dari pertama kali saya lihat ini ponsel beneran cakep banget, terlihat keren dan juga kelihatan premium banget. Apalagi ini buat frame kamera, ini kerasa kayak pakai metal gitu, kemudian pakai finishing warna gold kayak gini, jadi makin kerasa mewahnya aja gitu. Ditambah lagi buat backdoornya ini udah pakai backdoor berbahan kulit sintetis, dan di bagian logo Infinix-nya juga ini dipakai buat warna gold juga, jadi tetap kerasa mewah banget. Dan buat feel genggam ini sih menurutku kerasa enak dan juga nyaman di pegangan tangan. Dan buat beratnya ada di 189 gram. Dan kalau kita lihat dari bagian samping kayak gini, ini menurutku kelihatan cukup tipis. Dan saya ulangi lagi, buat pegangan di tangan itu emang beneran paling nyaman dibanding Infinix Note series sebelumnya, karena ini kan pakai body dan juga tapi melengkung kayak gini. Kemudian body bagian samping ini pakai finishing warna glossy, warna gold kayak gini. Ada satu buah tombol power, ada tombol volume di bagian atasnya. Di sini terdapat ear blaster, lubang mikrofon ataupun noise cancelling, ada keterangan sound by JBL, ada juga satu buah lubang speaker. Dan di bagian samping kiri di sini polos, gak ada apapun. Lalu di bagian bawah di sini terdapat lubang SIM tray yang bisa menampung 2 kartu SIM saja, nggak ada buat slot kartu member eksternal ya. Kemudian ada lubang speaker, port USB Type-C, dan terdapat satu buah lubang speaker. Dan kita hidupin terlebih dahulu buat ponsel atau buat layar dari Infinix Note 40 Pro. Sambil kita tunggu ponselnya hidup, ini kita liatin terlebih dahulu buat layarnya ya. Ini layarnya ternyata belum ada anti gores bawaannya, belum ada plastik atau pelindung dari layarnya. Namun dalam paket penjualannya tadi kita udah termasuk itu ya, udah dapat anti gores layar lengkung. Itu harganya tentu lebih mahal dibanding buat anti gores layar flat. Dan itu salah satu paket penjualan yang menurutku sangat menarik banget. Apalagi kita dalam paket penjualannya kan dapat max charge tadi tuh. Nah, itu udah support dengan pengisian hingga 20 watt. Sambil nunggu ponselnya hidup, kita coba pasang ini ya, buat case bawaan dari Infinix Note 40 Pro. Kalau ditambah casing ini malah makin kelihatan premiumnya lagi. Bahkan ini gak kelihatan kalau Infinix Note 40 Pro ini pakai back cover tambahan. Ini ada buat magnetnya kayak gini ya, dan ini kelihatan keren banget menurutku. Oke, dan inilah buat tampilan depan dari Infinix Note 40 Pro. Buat wallpapernya udah saya ganti, dan kalau dilihat dari bagian bezel atas, kanan, kiri maupun buat dagu di bagian bawahnya, Infinix Note 40 Pro ini beneran udah cakep banget, kelihatan tipis, gak kerasa kayak ponsel di harga 3 jutaan rupiah, karena udah pakai backdoor dan juga tampilan desain yang menurutku beneran mewah banget buat ponsel di kelas harga 3 jutaan rupiah atau 3 juta kecil ya. Karena buat harga resminya kan sebenarnya ada di 3,5 jutaan rupiah, tapi harga flash sale itu ada di harga
harga 3,2 jutaan rupiah. Dan buat spesifikasi dari layarnya, Infinix Note 40 Pro ini tentunya udah sangat mantep banget. Panelnya udah pakai AMOLED layar lengkung, refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Kemudian udah support dengan white color gamut, punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz, dan kerapatannya cukup tinggi hingga 393 pixel. Dan buat kecerahan maksimumnya tentu ini udah sangat mantap banget ya. Jadi kalau kita pakai di bawah sinar terik matahari atau lebih tepatnya di panas-panasan kayak gitu, di outdoor lah lebih tepatnya ya, ini masih terlihat sangat bagus dan juga jelas banget. Bahkan buat sistemnya juga Infinix Note 40 Pro udah kelihatan modern ya, karena udah pakai Android versi 14, punya jaminan 2 kali buat update OS ya, kemudian 3 tahun buat update sistem ataupun lebih tepatnya buat patch security-nya. Tentunya ini makin kerasa nyaman banget buat pilih ponsel dari Infinix Note 40 Pro sebagai ponsel jangka panjang. Dan buat kualitas gambar dari layar Infinix Note 40 Pro ini menurutku mantap banget. Layarnya tajam, gambarnya juga adem, dan warnanya juga kelihatan pekat, jadi makin betah banget kalau kita pakai buat nonton konten video di YouTube ataupun buat scroll-scroll TikTok dan juga reel Instagram. Bahkan buat kualitas audionya juga menurutku ini udah kerasa nyaman banget ya, karena punya dual speaker stereo. Dan berikut ini buat sampel dari audio ataupun speaker yang dimiliki oleh Infinix Note 40 Pro. Oke, buat kualitas audionya menurutku udah enak ya, udah seimbang. Buat audio atas ataupun bawah lebih tepatnya udah balance. Cuman buat kualitas ataupun karakter bassnya itu menurutku masih kerasa kayak ponsel Infinix lainnya. Dan buat multitouch-nya bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Selanjutnya di bagian fitur spesial menurutku sih ini nggak terlalu jauh berbeda dengan XOS versi 13. Karena di Infinix Note 40 Pro ini kan udah pakai Android 14, kemudian XOS 14, dan saya kira buat perubahannya itu tergolong banyak banget, tapi ternyata nggak terlalu jauh berbeda, cuman buat tampilannya dibikin makin simple, dibikin makin mudah dimengerti gitu aja ya. Dan buat fitur atau isinya tuh sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Saya ulangi lagi kayak gitu. Buat pengisian day bypass di sini ada, Magic Ring ada, Xclone ada, mode game ada, mode pintar, dan juga fungsi mem masih ada. Dan yang saya suka di XOS versi 14 ini, atau lebih tepatnya Android 14 ya, ini sekarang udah punya generator wallpaper AI. Dan ini ada kuotanya, kuota perharinya itu ada 6 kali buat pencarian atau buat generate wallpaper yang kita mau. Ternyata buat always on display-nya masih cuman 10 detik doang di ponsel Infinix Note 40 Pro ini. Sekarang kita lihat di bagian tentang ponselnya. Nah, di bagian performa, Infinix Note 40 hadir dengan chipset dari MediaTek Helio G99, memori RAM-nya udah lega banget di 8 plus 8 GB, kemudian memori internal di 256 GB, dan ini yang cukup disayangkan nggak ada buat slot kartu memori eksternal. Dan yang saya suka ini waktu saya cek buat performa dari CPU throttling ya, ini benar-benar mantep banget loh, karena ini hijau semua dan di sini nggak mengalami penurunan sama sekali waktu dites pakai CPU throttling. Dan buat skor maksimal Gibbs-nya tergolong tinggi banget, nyampe 176 ribuan poin, rata-rata di 172, dan paling rendah ada di 161 ribuan poin. Lalu buat AnTuTu skor yang dimiliki, tentu kalian semua udah bisa mengira-ngira ya berapa jumlah skor yang dimiliki. Ya, rata-rata buat Helio G99 emang ada di 432 nyampe 450 ribuan poin. Dan ini buat FPS real time waktu saya pakai kurang lebihnya ada di kisaran 20 atau 23 menitan. Pakai settingan rata kanan atau refresh rate-nya itu di super, grafisnya saya setting di tinggi. Dan selama permainan buat gameplaynya itu emang kerasa nyaman banget ya, mulus, gak ada lag sama sekali. Cuman yang cukup saya sayangkan di Android 14 itu emang rata-rata masih pada di lock di 60 fps. Jadi tampilannya kayak gini. Ini rata semua ya, kalau ada frame drop ini waktu jaringannya lagi error. Suka ya, biasalah lagi musim hujan kayak gitu. Kemudian saya coba main game Genshin selama 25 menit ini ya. Buat FPS rata-rata ini yang dapetin nyampe 44 fps, dan ini kita mainnya di low 60 fps, bukan low ya, tapi di low 60 fps. Ini menurutku tergolong mantep banget, dan selama game juga nggak ada lag ataupun macet sama sekali, dan suhunya emang kerasa lebih hangat dibanding waktu kita pakai buat main game Mobile Legends. Karena waktu saya pakai buat main game Mobile Legends itu nggak nyampe 40, dan waktu saya pakai buat main game Genshin Impact ini peningkatannya bisa nyampe 42 atau 43 di bagian layarnya. Kalau di bagian backdoor, lebih tepatnya di bagian samping kamera ini maksimalnya cuman di 40 nyampe 41, dan suhu nyampe segitu cuman waktu saya pakai buat main game Genshin Impact. Dan buat nemenin kita nge-push rank, tentunya Infinix Note 40 Pro ini bisa banget karena baterainya gede di 5000 mAh, punya pengisian super ngebut di 67
tujuan. Apalagi dalam paket penjualan kita akan dapat ini ya, dapat Max Charge atau lebih tepatnya power bank magnetik. Jadi tinggal kita tempel aja kayak gini dan secara otomatis langsung ngecharger, dayanya langsung terisi. Dan ini menurutku salah satu fitur yang emang mantep banget, fitur mewah ya. Sebagian besar ada orang yang bilang gimmick, tapi ini menurutku sangat bagus banget. Apalagi kalau kita lihat di harga cuman 3 jutaan rupiah, belum ada saingan, belum ada kompetitor yang pakai fitur kayak gini. Dan satu lagi yang saya suka dari Infinix Note 40 Pro, ini support dengan wireless reverse charger. Jadi bisa kita pakai buat ngecharger ponsel lain ataupun gadget lain yang udah support dengan wireless charger. Dan sekarang kita masuk di segmen fotografinya. Di Infinix Note 40 Pro menurutku ini beneran mantap banget karena buat kamera selfie-nya pakai di resolusi 32 megapiksel. Dan yang menurutku paling menarik tuh tentu di bagian belakang ya. Selain punya kamera utama yang gede banget di 108 megapiksel, ponsel ini juga sekarang udah memiliki sistem OIS. Sampel perekaman 2K 30 fps. Ini jambu depan rumah udah pada menguning. Biasanya sih warga sekitar sini asal ambil, tapi emang nggak apa-apa sih, udah bosen juga yang punya. Udah bosen nyicip terus. Kalau ini buah kelengkengnya belum pernah berbuah ini. Padahal kelihatan seger ya, tapi nggak pernah berbuah. Cuman 2 kali dari pertama kali nanam. Hasilnya kayak gini ya. Perekaman 2K 30 fps menurutku ini masih bagus banget. Ini buat backlight-nya, flare-flare-nya juga kelihatan cukup bagus ya kan. Nah, kalau ini sampel 1080 60 fps ya, hasilnya seperti ini, masih bagus dan juga kelihatan smooth. Buat warnanya juga terlihat cukup natural, saturasinya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Biasanya kan kalau di Note 30 Pro kemarin tuh saturasinya kan menurutku terlalu tinggi. Buat fokusnya juga masih bagus. 80 30 fps, saya aktifin stabilisasinya. Buat tes fokusnya masih oke. Kita tes buat sedikit lari, coba stabil atau enggak waktu kita aktifin buat stabilisasinya. Dan backlight hasilnya seperti ini. Kita coba lari. Kalau dilihat dari layar langsung ini masih terlihat bagus dan juga stabil. Buat warnanya juga nggak over exposure, nggak over saturasinya maksudnya. Fokusnya juga cepat, bagus ya. Dan kita lihat zoom maksimalnya nyampe 10 kali. Sampel 1080 30 fps, saya aktifin buat stabilisasi kamera depannya. Ini ada buat face detectionnya ya. Jalan santai aja depan rumah kayak gini. Vlog depan rumah. Kita coba jalan aja ya. Dan sekarang ini kita coba buat lari. Ini masih kelihatan luas sih buat view-nya atau buat angle-nya. Hasilnya seperti ini. Kalau ini perekaman 1080 60 fps kayak gini, masih kelihatan smooth juga. Dan yang saya suka ini luas, kelihatan jauh kayak kamera ultrawide aja gitu. Padahal kan buat kamera depan ini cuma kamera wide ya. Tapi buat hasil gambarnya ini kelihatan lebar banget kayak gini. Selanjutnya buat fitur lain yang belum kita sebutin ya, atau buat fitur tambahan yang ada di Note 40 Pro, dan buat fitur lain yang kayaknya belum saya sebutin di Infinix Note 40 Pro, sekarang ini punya sertifikasi IP54, lalu punya proteksi dari Corning Gorilla Glass, dan tentunya ini tambahan yang menurutku butuh nggak butuh sih sebenarnya, yaitu inframerah. Jadi menurut kalian gimana nih dengan perubahan dan juga peningkatan yang dimiliki oleh Infinix Note 40 Pro? Kalian drop aja pendapat, kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.